Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul makhluqat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah khairul bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Hadratal mukarramin min jamil hadirin min jamaati jam'iyah Pangaosan yang hadir daripada pengajian jam'iyah Majelis Taklim Perkumpulan Rindu Surga, yang di dalamnya banyak orang-orang yang ingin berhijrah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan muhajirin. Hijrah itu perpindahan dari sesuatu yang hitam kepada yang putih, masa lalu yang negatif kepada masa depan yang lebih positif, yang lebih cerah. Alhamdulillah, yang dulunya tidak kenal dengan akhirat diperkenalkan akhirat melalui pengajian, melalui wasilah Sayyidil Wujud ala kulli maujud, yaitu Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dengan guru yang bervariasi dan berganti-ganti, menambah banyaknya informasi sehingga makin kita mendekatkan diri kepada ilahi, dan kita mudah-mudahan nanti mati masuk ke dalam surgawi. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala sayyidina Muhammad. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Rindu. Ya, jadi kumpul di sini kebetulan teman-teman ada mau pada datang ya. Jadi Rindu Surga ini nggak dibatasin ya, mau dari Priuk datang, dari Sungai Bambu, dari Bendungan Melayu, nggak apa-apa, karena mereka sedang mencari informasi, apalagi mencari jati diri. Sedangkan jati diri itu diperoleh dari tempat-tempat yang di dalamnya ada proses memperbaiki. Karena di dalam yang memperbaiki kan harus introspeksi itu ke dalam, nanti ketemu jati dirinya, bagaimana harus menyikapi hidup ini, bagaimana kita harus memilih negeri yang lebih kekal daripada yang fana ya. Sebab wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik, lebih kekal daripada dunia atau yang awal gitu. Jadi orientasi kita biar badannya di dunia, tapi visi, misi, orientasi ya, visi, VM, misi dan orientasi, VMO itu orientasinya akhirat. Badan kita di dunia Ustadz, iya, badan cuma jembatan. Kayak kita mau ke Priuk cuma numpang lewat Yosudarso, numpang lewat Enggano ya, belum nyampe belok kiri BSI ya kan, markirin mobil Teddy itu gitu ya, gitu numpang lewat doang, jalan-jalan Enggano, Bepas, Yosudarso, DI Panjaitan, MT Haryono, Jalan Raya Bogor, mulai Cililitan sampai Bogor, Siliwangi, sampai Jalan Raya Kebun Raya Bogor, itu cuma jembatan doang. Kita nggak pakai, kita sampai tujuan numpang lewat doang, nanti balik lagi ke Priuk karena rumah kita aslinya di Tanjung Priuk. Shallu ala sayyidina Muhammad. Hari ini khusus buat Rindu Surga ya. Temanya bagaimana kita memilih pergaulan, memilih bergaul dan bercampur dengan orang lain ya, bercampur karo wong liya sama orang lain versi Imam Ghazali. Aslinya bercampur itu ada 8 ya, ada 7 macam ya, cuma nanti diterangkan 5, nanti saya tambahin 2-nya karena di kertas itu cuma 5. 6-7-nya di lembar berikutnya yang ada di buku ini ya. Saya ambil dari kitabnya Syekh Jainuddin bin Ali Al-Maribari
yaitu Hidayatul Azkiyah. Ya, nanti kita bisa tahu, oh, Imam Ghazali menyuruh kita melalui hadis-hadis Nabi Muhammad pilih pergaulan yang baik-baik. Ya, karena pergaulan yang baik, sahabat yang baik mendatangkan doa dan syafaat. Contoh kalau kita bergaul dengan teman-teman yang baok, yang kobam, yang tukang nokip, ya kan, yang ngelinting begitu kan. Kalau kita mokat, kalau kita modar, ya, kalau kita game over gitu ya, kita selesai nih, die, dead, is dead, meninggoy ya, nggak ada yang doain. Tapi kalau kita meninggal, teman rindu surga ngasih tahu dia meninggal, doanya dari medsos berdoa, di rumah pada nyelayat begitu. Kenapa? Karena kita bergaul dengan teman yang baik, dan teman yang baik tahu haknya sahabat-sahabat. Kalau kita nggak nyampe, minimal doanya nyampe. Kalau kita nggak bisa tahlilan, minimal kita ke kuburan. Kalau kita nggak kuburan, minimal kita menyolatkan. Kalau nggak nyolatin, minimal datang ke tuan rumah, sahibul musibah, memberikan sabar ya, memberikan kegembiraan, menghibur lah gitu. Takjih itu menghibur gitu. Ya, sendiri kanan, balik, keteter ya. Ya. Jadi beruntungnya kita bergaul dengan teman-teman baik, nanti doanya ngalir. Tapi kalau temen, mohon maaf nih, kita bergaul sama orang mabok nih, mabok mulu, meninggal, udah malam-malamnya yuk kita temenin yuk teman kita yang udah berpindah alam, di alam sana, alam kubur. Kenapa? Kita mabok juga, beli 5 kerat, ceban pertama begitu katanya kan, ceban pertama gitu, udah. Jadi menghibur yang mati dengan minum-minuman, karena temennya baok semua, orang-orang nokip gitu loh. Tapi kalau orang-orang pengajian, menghibur mereka apa? Baca ratib. Menghiburnya apa? Baca yasin. Menghiburnya gimana? Baca sholawat. Menghibur mereka apa? Baca Quran, khotmil Quran. Pahalanya dikirimin sama almarhum. Mereka senang tuh, tersenyum. Ih, teman-teman gue peduli ya, gue meninggalnya masih dikirimin pahala yasin, pahala ratib, pahala sholawat, pahala khotmil Quran tuh. Mereka tahu di sana, cuman nggak bisa laporan sama kita. Ngasih tahu Ustaz Yan Ali, Yan, alhamdulillah makasih ya lu pimpin tadi. Nggak bisa, paling dimimpin doang ketemu, tapi tersenyum gitu. Alhamdulillah, berarti mereka senang doa-doa kita nyampe kepada almarhum dan almarhumah. Ya, mudah-mudahan kita bisa memilih pergaulan yang baik-baik di dunia ini, insya Allah. Amin ya robbal. Kita kirim suratul Fatihah, baru kita baca bareng-bareng ya. Yang biasanya guru kemarin Ustadz Haji Hermanto dan ustadz yang lainnya biasanya sifatnya monolog, saya biasa dialog. Dua arah ini saya mengajak, saya baca, nanti yang lain membaca juga, mengikuti kertas yang ada. Dan kertasnya nggak usah dibalikin, bawa pulang, dilipat buat belajar lagi di rumah. Memang sengaja saya fotokopi, saya sediakan untuk yang mengaji seperti ini, biar anggap aja ini kitabnya. Kita nggak bisa beli kitab yang tebel kayak begini, minimal kalau pertemuan sama saya, fotokopinya gratis, simpan di rumah, bisa bawa pulang. Ustadz saya bisa bawa 5 buat saya bagiin, silakan. Bagi yang belum nanti datang bisa ambil 5 lembar buat dibagiin, nggak apa-apa. Buat belajarnya mereka, buat belajarnya kita di rumah ya, sambil kita nanti ngulang-ngulang. Daripada nonton film-film yang nggak bener ya, di rumah ada wifi, kita gunakan wifi yang bagus-bagus, masuk ke YouTube Perkumpulan Rindu Surga, cari Ustadz Padian, judulnya Memilih Pergaulan versi Imam Ghazali. Sambil lihat kertas, lihat lagi waktu kita ngaji. Kalau kita nggak ngaji, ada kertasnya, sambil ngikutin. Nggak ada kertasnya, liatin yang ceramahnya Ustadz Padian lewat perkumpulan YouTube Rindu Surga. Insya Allah jadi berkah, jadi manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah khususon lil muallifu hadzal kitab, penyusun ini kitab Hidayatul Azkiyah, Fadilatus Sayyid Syekh Jainuddin bin Ali Al-Malibari Al-Arabi, wa ila, dan kepada jami'i sairi aulia wal anbiya, kepada seluruh para nabi dan rasul serta para aulia, khususon jami'i suyukhi suyukhina wa suyukhikum, kepada seluruh guru-guru kami dan guru-guru kalian semuanya, amwati amwatina wa amwatikum khosoh wa amwatil muslimina mu'minina ajmaina ammah, dan umumnya kepada muslimin mukminin yang lainnya di luar daripada khususiyah dari kita minal hadirin, khususan buat guru-guru yang ada di dekat kami. Isnadu minaddin, isnad daripada agama,
sanadi Al-Hajj Kiai Abdul Rashid bin Haji Ramli Muallim Rashid, Al-Hajj Kiai Muhammad Husain bin Ali Muallim Husain, Al-Hajj Kiai Abdullah bin Haji Abdul Aziz Muallim Abdullah, wa ila Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asyik, wa ila Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi Hajami, wa ila Kiai Baidowi Umayrah bin Kiai Haji Muhammad Husain bin Ali Muhammad, wa ila Al-Hajj Jarkoni bin Haji satu, wa ila jami'i muallimin fi hadzil qaryah, di kampung ini, fi hadzil wilayah, di wilayah ini, minal ma'rufin, baik yang diketahui dikenal kita tahu, maupun ay majhulin, maupun muallim-muallim yang mastur, yang nyumpet, yang tidak kita ketahui, khususan buat auladina wa auladikum walidina wa walidikum, orang tua kami dan orang tua kalian, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajmain wa usulihim wa furu'ihim wa jailukuki alaihim ajmain, annallaha yatagosyahum wa yatagosyana birrahmah wal magfirah wa yuskinuhumul jannah wa yu'ida alaina wa yanfauna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa imdadihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, dan juga memohon rizki yang halal, yang baik, yang luas, yang berkah untuk bekal ibadah kami, dan juga memohon pengobatan, penyembuhan dari segala penyakit, baik lahir atau batin, baik jasmani maupun ruhani, dengan rahmat-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdu lillahi rabbil alamin. Ya, itu doa, semoga kita diberikan Allah ilmu yang manfaat.
Yuk lihat kertasnya halaman 111. Ya. Ini diawali seperti ini contoh di kertas sebelumnya. Kalau milih pergaulan, kumpul, carilah tempat-tempat yang baik. Contohnya seperti itu ya, seperti bergaul, bercampur di lingkungan pengajian. Yuk ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bercampurlah pergaulan seperti bercampur, bergaul di lingkungan pengajian. Contohnya rindu surga. Nggak ada ya, gua tambahin ini. Itu bid'ah itu. Rindu surga ya, koma, atau melaksanakan sholat berjamaah, atau menengok, menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, takziah, nyelawat orang mati, orang mokat, orang meninggoy, melaksanakan sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, atau berkumpul untuk zikir, untuk baca Quran, untuk baca sholawat, baca maulid, baca ratib. Nah, itu gua tambahin itu ya. Maka tatkala melakukan yang semua tadi, itu lebih baik bercampur, bergaul daripada menyendiri. Ya. Imam Ghazali telah berkata bahwa bercampur yang baik itu ada 7 macam. Yang pertama at-ta'limu wa ta'allumu wa huma afdalul ibadah. Artinya mengajarkan ilmu dan mengajinya atau mempelajarinya. Ilmu tersebut keduanya itu adalah yang paling utama dalam ibadah. Dan itu tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali harus bercampur, harus bergaul dengan orang lain. Tuh, itu dulu satu ya. Jadi kita ngaji, yang ngaji sama yang belajar ngaji ya. Yang ngaji itu yang pelajar ya, yang mengajar dan yang pelajar ya. PBM, proses belajar mengajar, itu at-ta'alim wa ta'allum. Makanya ada ta'limul muta'alim, belajarnya orang-orang yang pengen belajar gitu, atau at-ta'lim ya, dia mau mengajarkan kepada orang-orang yang mau belajar. Itu dua-duanya itu lebih afdol dari ibadah. Makanya nanti ketemu hadis di kitab Mukhtarul Ahadisun Nabawiyah, orang-orang yang belajar, santri, dan yang mengajar, kiainya, ustadznya, itu orang-orang yang dipilih sama Allah. Malah dia menjadi penolak bala. Harusnya ada bala gara-gara ada pengajian, ada kiai, ada santri, ada ustadz, ada murid, masih mau ngaji, balanya balik lagi, gak mau turun. Jadi harusnya turun, kata Allah jangan turunin. Kenapa? Masih ada yang ngaji tuh malam Jumat, masih ada yang baca ratib malam Jumat, masih ada yang baca maulid malam Jumat, masih ada yang kumpul malam Jumat, masih ada yang tobat malam Jumat, masih ada yang baca yasin malam Jumat. Nah itu, jadi bisa ketahan.
gara-gara barokah santri dan barokah guru dan barokah ilmu yang sedang diajarkan. Kita lanjut. Yang kedua, akan memberi kemanfaatan bagi orang lain baik dengan harta ataupun benda atau dengan badan seperti waktu melaksanakan gotong royong kerja bakti memperbaiki jalan atau di waktu berusaha dalam rangka memanfaatkan hartanya seperti berinfak dan bersedekah. Nah, itu yang kedua, kita harus bercampur. Nggak mungkin kita ngasih harta tapi sendirian, nggak mungkin, harus ada orang gitu. Artinya harus bercampur. Nah, kalau tempat-tempat itu ada anak yatim, kita harus bercampur, ikut di situ, ikut andil. Ya, kalau kita nggak bisa ngasih anak yatim, kita mendoakan di situ, ikut gabung lah, walaupun cuma amin ya, walaupun cuma berdoa amin ya robbal alamin, walaupun cuma ikut baca yasin, baca ratib, baca maulid, berdiri Allah ya Nabi salam alaika, bebas ya, ikut aja udah, karena di dalamnya doa sholawat itu mendatangkan rahmat dari Allah, mendatangkan syafaat dari Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Itu jadi harus bercampur kalau ada memanfaatkan harta benda atau ikut andil di dalam bersedekah. Kan nggak mungkin kita sedekah buat diri kita, harus ada orang lain. Kita harus bercampur, harus bergaul. Kita lanjut. Yang ketiga, melatih beradab seperti riyadhah. Artinya melatih jiwa, cara menjauhi sifat ujub, sifat ria, sifat takabur, atau melatih kesabaran tatkala disakiti wong liya, orang lain. Dilatihkan bahwa merasa sakit hati dari orang lain itu bermanfaat untuk meluluhkan hawa nafsu dan melumpuhkan syahwat manusia. Nah, itu. Jadi ini mu'alif, penyusun, musonib mengajak kita memutar balik fakta, bukan ngebohong ya. Spekulasinya begini, bersyukur ente disakiti hati, jadi sebenarnya ngelatih jiwa ya, biar kita itu makin sabar. Begitu. Orang sabar, orang yang sering disakitin sama orang tapi dia nggak pernah ngebales. Orang sabar sabarnya udah mendarah daging karena dia pernah disakiti sesakit-sakitnya, tapi dia hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, menyerahkan sama Allah. Allahus samad, menyerahkan sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi, kembaliin ke Allah. Makanya ketika dia disakitin yang kecil-kecil, dia cuman udah biasa. Yang gede aja gue udah ngelewatin. Fase gue dicaci, dimaki, dibilang orang gila, ya, ditinggalkan, dihianati. Udah sering, itu kan yang parah, dihianatin. Keingetan, tapi kan udah biasa melepas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kembaliin ke Allah. Jadi ketemu yang cuman cacian, umpatan, makian, ngejelekin, itu mah kecil. Karena gue udah ngelewatin fase yang dosisnya tinggi. Ya ibarat orang kayak dulu saya pernah, jujur saya pernah disantet dulu. Tapi saya ngerubahnya caranya gampang. Inspirasinya dapat aja di tengah jalan, kadang di film-film. Ya makanya saya senang kadang nonton di KTM, XS1, ya tadi nonton The Marvel ya kan, ya, teleportasi, perpindahan antara Carol Danvers kepada Malaka Khan, ternyata dia Islam gitu ya. Malaka itu yang ngarang Miss Marvel, Profesor Marvel gitu kan. Jadi gue cerita film gitu ya. Dia ngarang perpindahan teleportasi, cuma perebutan gelang doang ya.
supermore ya kan, yang megang kayak tongkat Thor itu, seperti itu ya. Jadi dapat inspirasi ketika dihajar santet itu, ente jangan ngelawan, power ente kalah. Maka yang bisa cuma berdoa. Ada doa menyerahkan kepada Allah. Kalau saya enggak, saya berdoa, saya ganti. Ya Allah, kalau santet saya bersarang di tubuh, ganti santet itu dengan vitamin, sehingga kalau dia makin nyerang santet banyak, vitamin saya makin banyak zat imun, zat kekebalan tubuh. Jadi kalau kena nanti santet dosis di bawah yang dulu yang gede, ya itu mah kecil ya, nyampe nih blek, mau dari siapa kayak nyampe. Ini mah santet, kita kan bisa ngerasain, ya ini mah dosis rendah, dulu gue dapet dosis tinggi, hancur rebur. Malah ya Allah, dosis rendah ini ya Allah jadikan vitamin, ya Allah berubah jadi kekuatan, biar santet dalam malah jadi kekuatan. Jadi kita makin gemuk, makin seger ya kan. Orang bilang gua kiri malah makin gemuk, gua kiri malah makin jaya, bingung kan, karena doanya diputer. Mirip film Boboiboy. Kalau nonton Boboiboy pecah tiga, Boboiboy bumi, Boboiboy air, Boboiboy angin, Boboiboy. Ini yang Gopal, belajar sama Gopal. Gopal ini merubah kekuatan suka-suka dia, tapi karena dia doyan makan, inspirasinya makanan mulu. Ketika diserang nih, jarum dilempar 1000, dia bilang jarum berubah jadi makanan, takoyaki, donat, begini berubah semua. Jadi yang datang ke dia makanan, gua makan dia ya. Itu namanya ngerubah sesuatu yang jahat jadi positif. Ya, merubah jahat jadi baik. Ya, ketika ada kekuatan jahat di kita, jangan kita lawan. Kita bukan orang yang bisa ngelawan itu, karena kita nggak punya ilmunya. Maka yang bisa kita berdoa, ya Allah, jadikan sesuatu negatif yang kepada saya jadi vitamin, satu. Yang kedua, jadi kekuatan tambahan. Kayak baterai ada power cadangan. Kayak tadi tuh, ini kan kagak dicas nih. Bisa jadi baterai cadangannya udah soak begitu, atau kabelnya masih di tasnya Billy begitu kan. Kata Billy, gogo lagi Ustaz lo mah. Ya kan, hilang udah, gue udah sejam ini gitu ya. Jadi dirubah gitu. Apapun yang jelek bagi kita dapat kita rubah. Ya, jadi kekuatan, jadi imun. Imun gak harus dari vaksin, dari doa pun. Santet, fitnah, cacian, makian, ya Allah jadikan saya makin sabar tuh, makin bervitamin, makin kebal sama fitnahan orang. Jadi ketika fitnahnya gede biasa aja, karena dulu udah pernah difitnah segede-gedenya gitu loh. Ya, itu namanya cara ngerubah. Jadi versi saya dulu saya tuangin di sini nih, saya tularin ilmu saya dulu. Saya dulu pernah dapat santet yang dosisnya agak-agak tinggi. Makanya kalau sekarang kalau ada orang mungkin nanti ngedengerin, Ustaz santet kebal, saya tes dari Jawa Timur ya terserah gitu. Nah, tapi saya pernah dapat dosis yang tinggi dulunya. Cuman saya tinggal ngerubah doa, ya Allah jadikan kekuatan negatif di tubuh saya yang bersarang, kalau ada kiriman jadikan rubah menjadi vitamin tubuh, menjadi imunitas, kekuatan, kekebalan. Suatu saat nanti banyak kiriman yang lain, itu mah udah biasa, karena gue udah sering dikirim parselnya ilmu-ilmu black magic ya gitu ya. Kita lanjutin tadi sampai di nomor 111, sampai di syahwat. Sekarang halaman sebelahnya, lembar yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti perilaku sebahagian ahli tasawuf, dia suka melakukan hal kondisi yang dibolehkan oleh syara yang tidak disukai orang lain, sehingga dengan melakukan hal itu dia suka menerima ucapan cacian makian fitnahan dari orang lain yang menyakitkan hatinya, sehingga nafsu menjadi luluh dan syahwat pun menjadi lumpuh atau lemah. Ya, ada orang-orang sufi yang sengaja dirinya dicaci dimaki, tapi bukan karena dia bermaksiat ya, bukan karena pura-pura mabok dicaci, enggak, tapi dia berusaha untuk difitnah orang. Itu tadi merubah fitnahan itu menjadi vitamin. Jadi makin dia terbiasa difitnah, ketika nanti ada fitnah yang lebih besar dia udah biasa. Kayak orang udah biasa nih
minum yang dingin-dingin, ketemu yang dingin banget udah biasa seperti itu. Itulah cara sufi berpikir ya. Makanya sering nggak nyambung sama kita. Lu gimana sih? Semut aja diinjek, nyatok, gigit. Lu manusia punya akal, dicatok ngelawan. Apa bedanya kita sama semut? Gitu loh. Kita manusia sempurna, itu semut binatang. Kalau diinjek dia nyatok, wajar. Tikus diinjek nyatok, wajar. Tawon diganggu nyatok, wajar. Kita manusia harus lebih dari itu, harus lebih dari semut gitu. Berpikirnya tasawuf tuh, sufi. Akhirnya kalau kita diganggu jangan kayak semut ngelawan, biarin aja. Biarlah badai pasti berlalu, biar fitnah nanti akan lewat dengan sendirinya. Ibarat air ya, yang lewat dari Bogor cuma lewat Depok, Katulampa, ujungnya Priuk-Priuk juga. Lewat Sunter, lewat Pelumpang, lewat Kresek, laut juga begitu. Jadi itu cuma sarana lewat doang. Kalau kita yang sabar, badainya pasti berlalu. Kalau kita sabar, Covid bakal lewat. Kalau kita sabar, ya El Nino, hawa panas, haredang, sadayana, ya di negeri ini akan lewat. It's my country, lewat. Cuman tinggal nunggu musim hujan doang. Hawanya sih udah datang gerah-gerah. Cuman nggak turun-turun airnya gitu ya. Iya, belum. Ya mungkin airnya pakai Grand Canyon nanti ya kan. Nunggu kebakaran Cibanteng. Ya. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ya. Sampai dilemah. Yuk lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam keadaan seperti itu dia sedang ada di tingkat yang mulia menurut ahli sufi, ahli tasawuf. Sebab Allah berfirman, ana ingdal mungkasiroti kulubuhum. Artinya rahmatku akan diberikan dan dicurahkan kepada orang yang inkisar hatinya. Inkisar itu hatinya remuk, hancur tapi gak ngeluh. Ada orang inkisar, remuk, ngeluh, langsung taruh di Facebook, hatiku hancur mengenang di kau. udah kayak Teluk Bayur ya. Udah kayak badai pasti berlalu gitu ya. Hatinya hancur tapi laporannya sama Allah aja, orang lain gak ada yang tahu gitu. Kadang orang ngeliatnya happy gitu, padahal hatinya lagi hancur, remuk, redam gitu ya. Inkisar begitu ya. Kita teruskan. Maka keadaan inkisar oleh ahli tasawuf dicari demi untuk menaikkan martabat ke martabat, pangkat ke pangkat yang lebih tinggi. Nah gitu, para sufi nyari inkisar itu remuk tapi sandarin ke Allah biar makomnya itu naik. Sebab makom pertama tasawuf yang saya belajar dulu lewat Imam Ghazali ya, awalnya lewat buku, kemudian bukunya saya tawasul. Ya Allah, saya bertawasul kepada buku ini yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, Syekh Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Imam Ghazali Atusi An-Naisaburi radhiyallahu taala anhum wa ardhum ajmain. Semoga Allah meridhoinya dan bin orang tua, buyutnya, canggahnya semuanya. Saya belajar Minhajul Abidin, Ya Ulumuddin, Miskatul Anwar, Mukasyafatul Qulub, ya, Mukhtasar Ihya, kemudian filsafatnya Ta'aputul Palasipa, kemudian paling rendah itu Bidatul Hidayah dan seterusnya. Ya akhirnya terbuka, oh begini. Nyata Imam Ghazali menyuruh kita pertama kalau dalam makom tasawuf paling rendah taubat, semua taubat. Kenapa taubat? Karena menyadari setiap manusia punya dosa, baik dosa kecil, dosa besar, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Pasti bawa itu. Nah, untuk naik ke pangkat sabar, maka dia harus taubat dulu, taubat dari dosa-dosa, dosa lahir, dosa batin. Ketika taubat, nanti yang datang fitnah, cacian, makin kayak orang nih, sering ngaji nih,
biasanya nggak ngaji, rajin ngaji. Orang yang dekat biasanya sering ngeceng-ngecengin, lu ngaji mulu kayak mau jadi kiai aja lu, begitu. Lu ngaji mulu kayak jadi ustadz aja nanti, begitu. Sama kayak saya dulu perjalanannya begitu. Saya ngaji terus malam-malam. Orang anak muda pada nongkrong, saya ngaji. Orang anak muda pada begadang, saya pulang ngaji jam 2. Dulu saya ngaji di Al-Qudola, masih ketemu Habib Syekh Ali Al-Jupri, masih ketemu Kiai Haji Jainuddin TB, Kiai Haji Abu Hasan Marjuki Sungai Bambu, masih ketemu Kiai Sidik, ya Pak Haji Engkong Sidik Sungai Bambu. Masih ketemu lagi di Al-Qudola itu yang bapaknya Kiai Sofyan Sidik, ya. Masih ketemu Haji ini, Haji Syafi'i di Al-Qudola tuh, ya. Ketemu Kiai Manarul juga dulu masih mudanya, Marul Hidayah. Udah banyak masuk Priuk. Saya masih ngaji. Makanya beliau udah pada sepuh, totalnya saya jadinya begini. Mungkin berkahnya Al-Qudola, berkahnya Habib Syekh bin Ali bin Ahmad Al-Jupri bin Soleh, Condet, Darul Fudola, pesantrennya di Condet. Berkahnya para kiai-kiai. Saya yakin kiai-kiai itu biar murid-murid ngajinya waktu dahulu cuma 5, cuma 10 orang, didoain pasti. Ya, yang pastinya didoain sama beliau, karena nggak mungkin dari lisan beliau kecuali doa dan sholawat. Didoain mungkin. Mudah-mudahan yang 5 ini termasuk anak muda, salah satunya saya, yang 10 orang ini jadi ustadz, jadi kiai, jadi penerus orang-orang di Tanjung Priuk yang meneruskan jalannya Allah, jalan para dai-dainya Allah, jalan para mubalik, ustadz-ustadz yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mungkin. Saya mikirnya sekarang, saya dulu pernah ngaji Kalpudola ke Kuitang, pernah jalan kaki ke Habib Ali, pernah ngaji ke Kuitang yang di Gunung Agung, yang ngajinya di terowongan, yang di dalamnya pengajiannya agak keras sih. Di dalamnya ada Kiai Abdul Qadir, ya, Ustadz Abdul Qadir, ya, Abdul Qadir Jelani yang di PTDI, Habib Idrus Jamalulel juga ngajar di Gunung Agung di bawah, ya, di bawah itu di Wali Songo, ya, masjidnya di bawah itu, yang di terowongan, dulunya basement gitu, ya, di situ banyak, cuman ngajinya beda. Kalau di Habib Ali Kuitang ngajinya Minggu pagi, di situ ngajinya jam 10 pagi sampai lohor. Yang di Wali Songo dulu namanya Toko Buku Idayu, ya, gedung Idayu, Toko Buku Wali Songo, gedungnya Idayu, ngajinya di terowongan. Dulu tuh, kalau tahu perjalanan saya, makanya jadinya begini. Jadi saya bisa ngimbangin. Kalau dari orang PTDI garis keras saya bisa ngimbangin. Teman-teman NU juga saya ngajinya bisa ngimbangin. Teman-teman Habaib juga saya ngaji di Habib Ali Kuitang. Makanya nyambung sama Betawi, nyambung sama Ustadzian Ali, nyambung sama Aruhama, nyambung sama Arosidia, nyambung sama Al-Quroma, ya nyambung semua. Sanatnya ketemu di Kuitang, sanatnya ketemu di Mualim Abdullah, Mualim Rosid, Mualim Husain, ketemu. Makanya akhirnya nyambung semua, ngiket. Ya, apalagi sanatnya saya di Al-Qudola ada juga, jadi nyambung semua. Alhamdulillah. Yuk kita lanjutin. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, Al-istisnasu. Nih, artinya mencari ketentraman hati di dalam hal yang diridhoi oleh Allah, seperti bergaul dengan para ulama, orang alim yang membiasakan dirinya bertakwa kepada Allah, karena membutuhkan nasihatnya para ulama, dan agar terbawa dengan perilakunya para ulama. Ya, jadi bergaul dengan orang soleh. Itu tadi, kalau kita bergaul dengan teman-teman yang baik, kalau kita meninggal didoain. Tapi kalau kita bergaul sama orang-orang yang nggak baik, yang tadi itu contoh nokip, minum. Kita meninggal pun, yuk untuk merayakan teman kita yang udah pulang, mokat, meninggoy duluan. Yuk kita beli 5 krat. Nih ceban pertama, gitu. Ceban pertama, beli kopi jahat gitu, kopi hitam, kopi jahat, udah minum bareng-bareng. Kadang tos begini, yuk kita tos dulu untuk teman kita yang udah meninggal. Semoga damai di alam sana. Minum, mabuk ya. Kalau kita makan enggak. Kalau orang baik, yuk kita kumpul, yuk baca yasin, baca salawat, baca zikir, kirimin buat dia. Begitu. Itu bedanya.
bergaul dengan orang baik sama orang yang buruk, bergaul dengan lingkungan positif dengan lingkungan yang negatif. Yuk, yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, untuk menghadiri kematian, perhatian, takziah, nyelawat, orang mokat, orang isdet, orang meninggoy, menengok, menjenguk, orang sakit, menghadiri, hari raya, adapun untuk melaksanakan sholat Jumat atau sholat berjamaah, itu sangat diharuskan selama masih mampu. Mampunya dibalik. Ya, itu 5. 2-nya lagi. Keenam, bergaullah bercampur dengan orang yang tawadu, rendah hati. Ya, ini yang keenam. Kenapa bergaul dengan orang rendah hati? Karena perilaku manusia itu sifat temen nular sama kita. Kalau kita bergaul dengan teman yang tukang bohong, lama-lama kita jadi tukang bohong. Kita bergaul dengan teman yang misalkan iseng mulutnya, lama-lama mulut kita iseng juga, nular tuh, tanpa kita sadari. Kalau kita bergaul dengan teman yang sabar, maka kesabarnya nular sama kita. Makanya bergaul dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan ustadz, nempel ustadz. Teddy bergaul sama saya, ngontrak di Mayang Sari, cukup bilang, saya murid Ustadz Padian, Abah ini nih, langsung geger ya kan, nama lu keren juga ya, kenapa bisa gua jual ini gitu kan. Akhirnya menjual nama gua gitu kan. Di Lontar juga nama lu baik juga ya, sampai di bank pun nama lu steril ini. Lu bener nggak ada minjem? Enggak, gua nggak pernah minjem. Bener enggak? Harta 1 juta, kok gua nggak pernah minjem bang? Iya, gua cek sama pimpinan gua di BSI. Lu beneran Ted? Iya. Nah, ini guru lu ya, steril ini, nggak ada catatan, nggak ada pinjaman sekalipun dari tahun jebot ini. Karena saya membiasakan menjauhi hutang, ya. Karena saya berdoa sama Allah, ya Allah, jangan saya ngutang sama orang. Tapi banyak orang yang utang sama saya, akhirnya banyak dilo saja. Udah, ya Allah kembaliin utang. Saya udah tegur, nggak balik. Ya udah, ya Allah utang saya yang di orang tuker, ganti nanti di akhirat. Udah gitu aja, kelar kan. Jadi kalau saya nggak punya banyak amal soleh, amal-amal orang utang itu yang nggak balik jadiin buat saya, udah gitu aja. Jadi ditukar sama ibadahnya mereka gitu. Jadi ambil yang simpel aja, ente nggak usah puyengin. Ya kalau kita ngutangin orang, kita udah nagih secara syariat fikih, nggak ngasih-ngasih, ujung-ujungnya begini doanya, ya Allah tukar utang saya diganti di akhirat, gitu aja. Orang itu ya diganti di akhirat, gitu aja. Amal saya sekian, ya utang saya sekian diganti dengan amal yang mereka. Udah gitu aja, simple kan? Allah yang Maha tahu gitu, ya. Selama kita udah ngingetin ini gitu, jadi kitanya nggak kesel mulu sama orang itu. Nih orang nih ini nih, ya. Apalagi banyak. Emang sih kalau kesel pasti banyak. Kalau cuma utang 1 juta, gue udahlah ikhlasin aja lah. Gitu. Walaupun kesel juga, tapi tetap ikhlasin aja lah. Ya. Emang yang nyesek mah utang gede 20 juta 100 juta nggak balik ya kan, lumayan buat modal bikin PT sama CP lagi gitu ya. Ya kalau 10 ya, kalau cuma 1 juta gope udahlah ikhlasin aja lah, tuker aja lah sama amalnya dia gitu. Itu yang keenam, bergaul dengan orang tawadu menularkan, bergaul dengan orang soleh menularkan kesolehannya, bergaul dengan orang sabar menularkan kesabarannya, bergaul dengan orang yang suka bersyukur akan nularin rasa syukurnya. Yang ketujuh dari Imam Ghazali, bagaimana milih pergaulan? Pilihlah pergaulan bercampur yang di dalamnya ada kemanfaatan. Contohnya di pengajian menegakkan sunnah-sunnah dan di dalamnya ada memperbaiki ibadah dan jati diri. Di dalam ini kita nih berkumpul, ini basicnya bajingan ya. Di sini banyak basicnya itu masa lalunya kelam lah, masa lalunya hitam semua ya. Tapi berusaha kumpul di sini karena kita rindu. Kita memang bajingan, kita memang bajing loncat, kita memang anjas moro, kita memang dulu pemain. Tapi kami juga merindukan surgamu ya Allah. Saya tahu masa lalu saya itu hitam, tapi saya mengharapkan di depan itu masa depannya cerah. Kami dulu jauh dengan agama dan jauh dengan Rasulullah, tapi kami berharap dengan wasilah perkumpulan rindu surga ini, kami makin dekat kepadamu ya Allah.
Kami makin dekat kepadamu ya Rasulullah. Kami dekat kepadamu ya jannah, ya jannah, ya jannah, surgamu ya Allah. Sebagaimana ini namanya perkumpulan yang di dalamnya merindukan surgamu ya Allah. Mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah, menjadikan Allah kepada kita jadi penghuni surga bersama Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bis shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita doain orang tua kita. Mungkin dulu masa lalu kita pernah durhaka sama orang tua kita. Kita baca Allah maghfirli wali walidayya dengan nada sebanyak 3 kali. Yuk bareng-bareng ikutin saya. Ikuti, follow me, nderek kaulo, melu nyong, ngiring abdi. Yuk 1 2 3. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Terakhir, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini doa untuk orang tua kita. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan anak yang soleh di hadapan beliau. Apalagi beliau-beliau sudah mendahului kita berpulang ke kasih sayang hadirat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita baca salawat 3 kali. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah, diaku sebagai umatnya. Salawatnya salawat busro ya. Yang nggak hafal ya ikutin aja lah, kalau Satya Alima hafal ya. Salat busro dari Dalwa, dari Bangil Pasuruan, pesantren Dalwa Darul Lugoh wa Dakwah. Yuk ikutin ya. 1 2 3 sama kayak kalau nada sama kayak Tibul Qulub. Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. 2 kali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibil busyara
salatan tubashiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirat terakhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin Kapten Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya, kurang lebih dimaafkan, saya kasih pantun isinya doa, semuanya bilang cakep. Jalan-jalan ke Cikini, pulangnya mampir ke Munaro. Saya doain orang-orang yang ada di sini, mudah-mudahan semuanya nanti pada bisa berangkat umroh. Ya, Bang Opik belanja ke pasar Jangkrik. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.